Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita ilmu fikih untuk pemula, kitab Takrib kalangan Imam Abu Suja. Saya share screen dulu ya kitabnya ya. Eh, ini kitabnya share. Ini udah kelihatan ya kitabnya ya. Kita kan kemarin sudah masuk di Kitabus Sholah, bab tentang sholat. Kemarin kita sudah membahas tentang 5 sholat wajib, sebagaimana mafhum semua ya. Yaitu sholat duhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh beserta waktu-waktunya kemarin. Waktu-waktunya sudah kita jelasin. Nah, sekarang kita membahas berikutnya, subbab berikutnya, tapi masih dalam bab kitabus sholah. Faslun, satu subbab tersendiri. Itu wujubis sholati. Syarat wajib sholat. Salah satu asya'a. Ada 3 hal. Jadi syarat wajib sholat itu maksudnya apa? Yaitu hal-hal yang menyebabkan sholat itu wajib. Gitu. Kalau ada ini, maka dia wajib sholat. Tapi kalau nggak ada ini, nanti dia nggak wajib sholat. Ada apa aja itu tiga hal tersebut? Yang pertama al-Islamu, orang Islam. Jadi kalau bukan orang Islam ya nggak wajib sholat, otomatis ya itu. Makanya ini namanya syarat wajib sholat. Hanya orang dengan kriteria ini yang wajib sholat. Sholat wajib yang 5 waktu itu maksudnya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ya hanya orang Islam yang wajib al-Islamu plus wal bulugu dan dia sudah balik. Dia udah Islam tapi belum balik ya nggak wajib. Seperti misalnya anak kecil itu kan belum balik. Balik itu kan umur rata-rata 15 tahun misal gitu ya. Maka ya anak umur 15 tahun yang sudah wajib sholat. Kalau belum 15 tahun ya belum sholat. Belum wajib sholat. Tapi kalau dia sholat bagaimana? Ya boleh-boleh aja untuk latihan. Untuk latihan. Pahalanya ya dapat pahala diberikan kepada orang tuanya yang ngajarin dia sholat atau gurunya yang ngajarin dia sholat. Karena kalau nggak diajarin dulu, langsung tiba-tiba umur 15 tahun kena kewajiban sholat, misal gitu 5 waktu lagi kan, nah, bisa berat itu. Makanya biasanya mulai anak-anak kecil, TK, SD itu sudah dibiasakan dia melaksanakan sholat 5 waktu, sudah diajak ke masjid gitu kan. Ini wal bulugu dan dia sudah harus balik. Wal aklu dan dia berakal. Berakal itu maksudnya sehat jiwanya gitu. Kalau dia gila, orang gila ya ODGJ, nah ya nggak wajib sholat. Meskipun dia orang Islam, meskipun dia sudah balik, tapi karena dia eh, akalnya hilang gitu, maka dia karena sakit jiwa misal gitu ya nggak wajib sholat. Wa khaddut taklifi. Nah, ini yang disebut sebagai batas daripada pengenaan kewajiban. Nah, kira-kira gitu. Pengenaan kewajiban ya batasnya ini. Hanya 3 kriteria orang ini yang memiliki kriteria semuanya. Dan ya ini bukan au ya. Artinya ini al-Islamu wal bulugu wal aklu ini Islam dan balik dan berakal. Bukan Islam atau balik atau berakal. Bukan. Tapi Islam dan balik dan berakal. Itu baru dia kena kewajiban eh, untuk sholat 5 waktu. Namanya itu taklif. Taklif terkena kewajiban. Berat banget itu kewajiban ya enggak. Nanti rewardnya kan luar biasa. Artinya ada kewajiban, ada kewajiban maka ada hak, ada rewardnya dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah mau melaksanakan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia sudah Islam, dia sudah balik dan berakal tapi nggak mau sholat, ya dia kena dosa. Dosa meninggalkan sholat.
Nah, kita lanjut ya. Washolawatu al-masnunatu khomsun. Ini langsung masuk ke poin berikutnya. Sholat-sholat sunnah atau masnunah ya namanya. Sholat-sholat masnunah itu ada 5. Yang pertama yaitu al-idani, 2 sholat id. Wal kusufani dan 2 sholat gerhana. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Berarti udah 4 ya. Wal istisqa'u dan sholat istisqa atau sholat minta hujan. Jadi ada 5. Sholat sunnah itu ada 5. Sholat 2 sholat id, kemudian 2 sholat kusuf atau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, dan sholat istisqa. Was sunanut tabi'atu lil faraidi sab'ata asyara raka'atan. Kemudian sholat sunnah yang mengikuti sholat fardu itu ada 17 rakaat. Namanya sholat rawatib. Sholat yang mengikuti sholat fardu. Itu ada berapa? 17 rakaat. Ini hitungannya. Rokaatal fajri, 2 rakaat fajar atau 2 rakaat sebelum subuh. Wa arbaun qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Wa rakaatani ba'dahu, 2 rakaat setelah duhur. Wa arba'u qoblal asri, 4 rakaat sebelum asar. Wa rakaatani ba'dal maghribi, dan sholat 2 rakaat setelah maghrib. Wa salasun ba'dal isya'i, dan 3 rakaat setelah sholat isya. Yutiru biwahidatun minhunna. Dan kemudian dari salah satunya itu sholat witir. Maksudnya setelah isya sholat 2 rakaat, kemudian sholat 1 rakaatnya witir. Dari totalnya tadi 17 rakaat. Wasalasu nawafila muakkadatun. Ada lagi sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Muakkadat itu sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Apa itu? Yaitu sholatul laili, sholat malam, atau qiyamul lail atau sholatul lail. Sholat tahajud ini maksudnya, sholat tahajud. Wa sholatul duha, dan sholat duha. Wa sholatul tarawihi, dan sholat taraweh. Jadi ada sholat 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan, yaitu sholat malam, sholat duha, dan sholat taraweh. Ini ya poin-poin terkait dengan sholat. Kita dapat semuanya ya, sudah ya. Jadi saya ulangi lagi, syarat wajibnya sholat itu ada 3. Pertama Islam, dan baligh, dan berakal. Jadi ini kumulatif ya persyaratannya ya, bukan salah satunya aja. Islam tapi nggak baligh ya enggak. Islam baligh tapi gila ya enggak wajib. Gitu. Nah, maka disebut sebagai syaro itu wujubis sholah. Nah, inilah yang disebut sebagai haddut taklif atau disingkat taklif, orang yang sudah kena kewajiban. Kemudian ada sholat masnunat, sholat-sholat sunnah itu ada 5, yaitu 2 sholat id, 2 sholat gerhana, dan sholat istisqa. Kemudian sholat rawatib ada 17 rakaat. Saya ulangi lagi, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat setelah duhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 3 rakaat ba'da isya, yang 3 rakaat itu salah satunya dia witir. Kemudian ada 3 sholat sunnah yang sangat dianjurkan atau sholat sunnah muakkad, yaitu sholat malam, kemudian sholat duha, dan sholat tarawih. Demikian penjelasan tentang bab ini, simple tapi ini menjadi pedoman kita. Kalau yang kita pegang pertama itu sholat fardu. Jangan sampai sholat fardu itu kita tinggalin ya. 5 kali sholat fardu. Waktunya kemarin udah kita diskusikan. Apapun yang terjadi, jangan sampai meninggalkan sholat fardu atau sholat wajib. Gitu kan? Nah, untuk memenuhi wajib tersebut itu biasanya akan lebih mudah apabila kita memperbanyak sholat sunnah, gitu kan? Sehingga
Sholat sunnah aja kita kerjain, apalagi sholat wajib, kira-kira gitu. Tapi kalau kita hanya sholat wajib tok, itu biasanya sholat sunnah nggak mau, biasanya lama-lama itu sholat wajibnya pun akan protol. Entah isaknya, entah subuhnya, gitu kan, kesiangan. Nah, itu karena tidak menjaga sholat sunnah. Tapi kalau kita menjaga sholat sunnah, maka sholat wajib itu pasti akan terjaga. Jadi konsepnya seperti itu. Jagalah sholat sunnah, perbanyaklah sholat-sholat sunnah, maka dipastikan Anda akan mudah menjaga sholat wajib. Tapi kalau tidak mau mengerjakan sholat sunnah, tunggulah waktunya Anda akan meninggalkan sholat wajib. Dan ada banyak riwayat yang menyatakan bahayanya meninggalkan sholat wajib. Maka Bapak-Bapak, Ibu santri semuanya, kita berjanji pada diri kita sebagai Muslim, maka kita tidak akan meninggalkan sholat wajib apapun yang terjadi. Makanya sholat itu kan kita sakit pun harus tetap sholat. Kalau kita masih bisa berdiri, berdiri sholatnya. Kalau nggak bisa berdiri sambil duduk. Akhirnya, kalau nggak bisa sambil duduk, maka sambil berbaring. Maka kalau nggak bisa sambil berbaring, maka sambil mengedipkan mata pun tetap sholat. Gitu kan ya. Nah, sampai segitunya karena sholat ini kewajiban. 5 waktu nggak boleh ditinggalkan. Kalau mau mudah mengerjakan sholat wajib, maka perbanyaklah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah atau sholat sunnah rawatib, gitu kan. Kemudian sholat tahajud atau qiyamul lail, kemudian sholat duha, ya kan. Kemudian sholat tarweh yang saat ini Ramadan, sholat tarweh jangan ditinggalin. Itu sholat sunnah yang muakkad. Maka akan mudah kita menjaga sholat wajib. Dan nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pertolongannya kepada kita dengan kita menjaga kewajiban dan sunnah-sunnah ini. Hidup kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kehidupan kita di dunia dan kehidupan kita di akhirat. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekuatan kepada kita untuk selalu menjaga sholat wajib kita dan juga kita menyempurnakan sholat-sholat sunnah kita. Mana yang sholat sunnah kita kurang, kita sempurnakan. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Sampaikan ya kepada saudara-saudara kita dan teman-teman kita yang lain supaya ilmu itu bisa menyebar dan bermanfaat lebih banyak orang. Karena nanti pahalanya mengalir juga kepada kita yang menyampaikan tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.